Nah, welcome Mbak Tari di sebelah kiri gua. Gini teman-teman, hari ini semoga lo semua bisa ngikutin ya podcast kita kurang lebih 25 menit karena hari ini gue mau bicara banyak mengenai PONFIT. Kalau kalian tahu program PONFIT, nah kebetulan kita juga ada di PONFIT itu ada di home juga. Kita ngadain program kelas PONFIT. Nah di sini gue mau cerita banyak dan Mbak Tari akan siap berbagi dengan kita mengenai apa itu PONFIT dan bagaimana ya kok bisa datang ke Indonesia. Nggak kucuk-kucuk sih, mungkin Mbak Tari nanti bisa sharing sama kita. Halo Mbak, kita cek dulu gini deh. Nah gitu dulu deh. Nah Mbak Tari ini yang gua tahu dan dapat informasi adalah salah satu pelopor PONFIT di Indonesia. Nah, tadi kan gue ngomong di awal bahwasanya PONFIT juga udah masuk di gym kita di House of Metamorphic yang di Cinere maupun di Kalimalang. Nah, dengan pengajarnya ada Mbak Dini. Hai Mbak. Halo, Oke. Mbak Dini. Nah, Mbak Tari, aku langsung aja sih ke poinnya sih, Mbak. Yang aku tahu kan kamu itu adalah salah satu pelopor ya di Indonesia atau icon master. Nah, boleh nggak sih ceritain sebelum nyampe sana? Tapi gue mau cerita dulu gini. Kenapa sih lo pilih program PONFIT ini untuk lo sebagai pengajar ya untuk ngajar di studio-studio gitu. Awalnya tuh gimana sih ceritanya? Boleh cerita sedikit Mbak. Nanti kita berbagi aja di sini ya. Boleh, santai aja sih. Iya. Jadi gue itu sebelum ngajar Pound, gue bilangnya Pound ya, officially. Gue udah ngajar beberapa grup fitness lainnya gitu. Jadi ada, gue nggak usah sebut merek kali ya. Gitu. Iya nggak apa-apa sih. Jadi ada yang melatih untuk kelenturan, ada yang melatih memang untuk strength dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya gue bisa landed di Pound? Awalnya gue tahu dari yang sekarang itu jadi suami gue, dia ngasih tahu, ini ada program seru banget. Dia tahu dari Facebook, kayak base-nya itu drumming dan olahraga, bener-bener kayak ngerasa ngerok gitu. Dan lagu-lagunya itu instead of salah satu yang ngerasa segmented banget kayak terlalu Latin misalnya, ini tuh kayak lo denger di radio nih lagunya dan lo ngerasa familiar dan pada saat lo gerak itu lo ngerasa kayak ya udah sambil nyanyi aja gitu kayak konser gitu kan. Kayak konser gitu ya. Nah akhirnya pada tahun 2016 terbukalah training untuk seluruh peserta di Asia. Waktu itu di Singapura bersama 200 rockstars lainnya kita ngambil sertifikasi di hall. Itu benar-benar kayak mind blowing dan life changing banget dengan kebayang nggak sih kayak suara ketukan ripsticks 200 orang di dalam hall bergema dan lo ngerasa this one is for me gitu. Gue mau ngelakuin program ini tuh kayak seumur hidup gue gitu karena lo ngerasa kayak bisa jadi diri lo apa adanya gitu. Ya maksudnya dengan gue yang covered up, gue menutup gitu kan dan lain sebagainya dan lo bisa menjadi diri sendiri pada saat lo ngajar di off stage dan on stage itu kayak bener-bener one of a kind program sih menurut gue gitu. Dan menariknya bagi gue adalah gini, gue dulu pertama kali ngeliat ya, itu kelas apaan sih? Capek nggak sih? Ngetuk-ngetuk gitu doang? Yang gue liat, masa sih capek sih gitu loh. Karena gue kan terbiasa dengan latihan beban, berat, dan gue ngeliat ini walaupun sampai saat ini gue belum nyoba. Nah, gue cuma nanya begini Mbak, benefit apa kalau kita ikut kelas PONFIT? Apa sih yang kita dapatkan? Jadi ideally buat badan dulu ya gue ngomong ya karena public taunya benefit buat badan gitu. Buat badan selain untuk strength, your muscle, burning calories, juga nge-challenge flexibility. Dan pada saat lo megang ripsticks ini itu jadi ada extra effort dalam arti kalau lo ngeliat di video itu lo coordinate tangan sama badan and then your whole body trying to connect on beat sama musiknya gitu. Dengan adanya ripsticks ini, itu ngelatih pikiran lo juga. Dan based on research, dengan ketukan yang cepat atau percussion, itu jadi mengakses otak lo untuk semakin terstruktur pikirannya. Jadi benefitnya nggak cuma buat badan, tapi juga buat pikiran. Dan aspirasi Pound gitu, Pound itu emang mencari transformasi di pikiran dulu, and then body follows. Badannya ngikutin gitu. Jadi transformasi di badan itu adalah bonus dari pikiran kita yang udah transformasi secara positif. Gitu. Jadi dan ini kalau gue lihat juga ini mengadopsi seperti pemain drum ya. Inspired by drumming. Inspirednya seperti drum. Nah, penemunya itu kan dari luar ya, Amerika. Si siapa namanya? Kirsten Potenza. Dia pemain band bukan? Dia itu recreational drummer dan atlet di kampusnya. Jadi pada saat dia itu ke gym di LA itu kan ya it's all about appearance, tentang body gitu, body centric gitu. Dia ke gym
dia Yeah. pengen happy dan olahraga, tapi kenapa kalau datang tuh tentang appearance, padahal gue tuh kesan cuma pengen happy gitu. Okay. Nah akhirnya suatu saat pada saat dia ngejam sama teman-temannya, dia kelupaan tuh bawa stool untuk drumming, sehingga dia terpaksa untuk squat selama beberapa jam. Wow. Mukul drum kitnya, pulang-pulang besok pagi nggak bisa jalan. Oh, dapat inspirasi dari situ. Jadi itulah kayak dia itu finding momennya dia itu kalau pound ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi orang untuk hidup sehat. Gitu. Yes, jadi salah satu alternatif olahraga. Betul. Nggak cuman yang latihan itu aja, tapi ini juga happy sih, bikin senang karena juga salah satunya ada musik udah pasti dan harus beat. Nah gini kan masalah beat musik. Bagi gua kan orangnya nggak koordinat. Ya otak gue tuh sama beat gitu ya, itu bisa ya ikut ya. Ntar abis itu beatnya kemana, ngetuknya gue kemana. Gitu bisa banget. Jadi amazingnya bagi kita ya, mungkin ada sebagian juga yang nonton nih. Jadi banyak yang bilang, tar gue nggak bisa koordinat, tar gue nggak bisa gerak. Nah itu dia tuh. Jadi pertanyaan pertama, kita semua itu terlahir dengan detak jantung. Jadi pada saat kita lahir, kita pasti punya beat, dan percayalah setiap orang tuh pasti bisa gerak dan bisa mengkoordinat. Karena pada saat kita, kayak gue bilang, kita communal drumming, kita drumming berkelompok, itu kayak selain kita nggak cuma mengekspresikan diri kita, kita dapat feedback dari orang. Kayak lo datang konser Iya, paham. Dengan sendirinya, artinya dengan sendirinya, karena lo tadi bilang gitu kan, pada dasarnya kan kita juga ada beat jantung kita berdetak. Mau nggak mau kan lo dengan sendirinya akan ikut gitu lah ya, mengikuti maksudnya, dan itu pasti bisa. Bagi kayak lo datang konser lo sendiri nggak kenal, terus di kanan lo kayak jumping, akhirnya kayak ketawa, tiba-tiba kenalan gitu. Jadi kayak itulah experience yang diberikan sama Pound gitu. Jadi pada saat kita drumming berkelompok ya nggak cuma dapat happiness, kita juga ada kekeluargaan, ada bonding pertemanan gitu. Dan Pound Fit nih harus pakai yang tadi namanya juga ada stick ya, rib stick disebutannya. Oke, ini coba gue lihat. Nih guys, ini rib sticknya Pound Fit, dan ini sangat ringan banget dan elastis kali ya. Ini kan kayaknya bahannya juga ya elastis, pokoknya gitulah ya. Dan nggak bisa pakai yang punya drum. ada nggak stick drum? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Udah ada standarnya juga teman-teman. Jangan sampai ya. Iya. Jadi lu Pound Fit sendiri di rumah pakai stick drum. Kalau bisa jangan. Karena emang ini rib sticks ini udah didesain sedemikian rupa, udah dites dan udah di-observe lah ya selama beberapa tahun. Kenapa kita harus memakai ini? Jadi ini sedikit lebih berat dari drumstick biasa. Lebih berat? Sedikit lebih berat. Sedikit lebih berat untuk men-challenge koordinasi dan balance. Terus untuk eye catching dan ear catching. Jadi meskipun sedikit lebih berat, tapi pada saat diketuk suaranya sama gitu. Jadi untuk ideal experience sebagai movement musician, kita bilangnya harus memakai rib stick. Oke. Dan kalau kita mau melakukan olahraga Pound Fit ini, maksud gue gini, kan sekarang kan ada kelas online. Jadi ya kan semenjak corona ini ada kelas online gitu ya. Di rumah itu misalnya nggak ada ini, nggak boleh ya, berarti harus ada ininya juga. Kedua, pastikan tempatnya juga ya. Maksud gue gini, kayak misalnya di gym kita kan memang ada vinyl. Nah kalau di lantai itu juga aman nggak? Maksud gue di lantai itu aman nggak? Kalau kita bergerak Pound Fit? Aman sih. Aman ya? Kalau virtual, so far kalau ikut kelas virtual biasanya instrukturnya itu bisa mendeliver rib sticksnya atau meminjamkan. Tergantung ya teman-teman di daerah mana. Kayak misalnya di kelas saya daerah Jakarta Selatan, daftar, nanti kan masukin alamat, ya tinggal kirim Gojek, ya kita pinjamkan dari tim gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, optionnya adalah air drumming gitu. Jadi seolah-olah air drumming kayak begini aja, pumping. Nggak ada alatnya tapi seolah-olah gini gitu ya. Gitu. Oke, walaupun tekanannya mungkin agak beda, resistensinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Daripada membahayakan sebenarnya. Karena kalau misalnya patah kayu masuk. Ya, ini pun udah ada standarisasi gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, gue mau tanya berapa kalori ya kira-kira kalau kita lihat. Tergantung. Kalau strike-nya kita ke bawah itu lebih dari 200. Wah, 200. Squat-nya bisa hampir 500 selama sejam kurang lebih. Jadi tanpa kalau disadari. makan Indomie satu udah habis sih sebenarnya. Tapi kalau makannya nambah mulu ya salah sendiri. Good. Bandingnya dengan Indomie jadi lebih gampang langsung masuk ya. Iya, benar. Gini, menarik sih. Pound Fit salah satu adalah alternatif olahraga gitu. Betul. Ya. Dan seru pakai musik. Nah, saat ini menurut lo demand-nya seperti apa nih?
artinya orang-orang antusias ya, terutama kita di Indonesia atau di Jakarta ya, itu gimana? Cukup antusias kah atau? Antusiasnya sih masih tinggi sejak pertama kali launching dari 2016 sampai sekarang itu masih high demand ya gitu. Oh, masih high demand. Iya, jadi kayak kita masih buka training di Indonesia, so far masih sold out terus. Dan kemarin katanya lagi buka training ya. Iya. Tadi kita barusan cerita-cerita. Jadi Mbak Tari ini baru ngadakan training PONFIT. Nah, nggak apa sih, bisa juga tektokan di sini teman-teman. Bisa. Jadi nanti kalau info-info gitu di mana Mbak? Kalau mau ikut training PONFIT? Kalau info tetap harus masuk ke ponfit.com. Oke, itu ada Iya. ada websitenya. Jadi bisa dicek di situ, Iya. di situ ya. Jadi Iya. schedule-nya juga ada di situ. Lengkap. Lengkap. Dan gini, dapat sertifikasi pastinya Iya. ya. Jadi nanti ada lembaran sertifikat gitu kalau kalian udah ikut ini. Dan nggak ada ujiannya kan ya? Ujiannya PONFIT ada nggak sih? ngafalin bahasa Latin nama otot dari A sampai Z, nanti ada serius? ujiannya 100. Enggak dong. Bercanda ya Gue jadi serius nih. teman-teman. Iya, karena gue mau ngambil. Enggak, bercanda. Oke. Jadi, nah gini, gue juga pengen tahu nih seorang Mbak Tari. Gini. Mbak, lu tuh sebenarnya background lu dulu ya. Olahraga ada nggak sih kayak lu zaman SMP, SMA itu ada kegiatan olahraga nggak sih zaman lu dulu ibaratnya sampai lu merintis saat ini fokusnya di PONFIT ya sampai lu jadi icon. Nah tapi gue pengen tahu nih backgroundnya seorang Mbak Tari. Yeay. Astaga. Jadi kalau background biasa aja, cuma SMP SMA lu ngapain main karet? main gundu. Enggak. Jadi gue itu emang diris di keluarga yang cinta olahraga, terutama bokap gue sangat mendidik anaknya dari kecil untuk olahraga. SMP SMA sekolah ada lah ya kayak kurikulum untuk olahraga, Penjaskes itu ada gitu. Cuma ya memang gue lulus kuliah nggak langsung serta-merta jadi instruktur gitu atau gue ngambil jurusan olahraga, enggak. Jadi dasarnya background karir gue itu adalah banker. Gue selama 5 tahun itu banker. Karyawan bank, sampai akhirnya gue tuh stres, pulang malam, pelarian gue tuh ke olahraga gitu. Iya. Mungkin lo juga gitu kali ceritanya? Enggak ya? Enggak, kalau gue malah dari dulu memang Pure olahraga. Pure olahraga dia. Hati kalau dia. Iya, gue dari dulu emang suka olahraga dari SMP. Basket kok jadi ceritain gue ya. Enggak apa-apa dong. Iya, gue tuh suka basket dan bola. Itu olahraga permainan itu menurut gue ya cowok banget lah. Keren. Sambil siapa tahu berharap ada yang nonton cewek-cewek itu. Buat cewek-cewek buat prom nih kayaknya. Zaman dulu masih kayak gitu tuh. Keren Jadi banget. basket itu menurut gue prestis aja gitu. Terus lo majornya kuliah ngambil itu juga olahraga? Enggak, gue justru di perhotelan. Oh. Iya, gue perhotelan Trisakti. Kalau lu, jadi curhat deh. Kalau ekonomi. Ekonomi? Ekonomi di gue. Di kampus? Waktu itu gue di Singapura kuliah. Selesai kuliah, banget. gue anak rantau sebenarnya, gue asal dari Medan, gue sekolah di Singapura kuliah, abis itu balik ke Jakarta langsung kerja di bank 5 tahun. Nah waktu itu gue sambil kerja di bank, gue sambil S2, terus gue sambil ngajar olahraga juga, bantu orang tua gue bisnis. Akhirnya tuh gue ngerasa setengah-setengah semua yang gue kerjain gitu ya. Gue pengen tuh yang menonjol Excel. Nah akhirnya gue memutuskan untuk ngedrop karir banking gue. Abis itu pindah haluan untuk fokus menjadi fitness profesional. Keren sih. Dan selain lo PONFIT ini, jadi lo bisa ngajar apa aja tuh? Mungkin bisa sharing. Gue PT. Wow, PT juga. Gue PT. Keren, terus gue keren. TRX, terus gue ya Zumba lah ya. Iya. Terus ya biasa Strong Nation, grup fitness gitu-gitu. Oke, bagi lo tuh kayak misalnya lo sebagai pengajar ya untuk olahraga ya, jadi menuju orang yang lebih bugar pastinya. Ya, yang lo rasakan pengalaman lo nih selama lo jadi pengajar, gimana sensasinya? Ketemu orang, apalagi coba kita ngomong sedikit ya, nggak banyak, sedikit aja. Kan lo kan personal trainer juga ya. Itu gimana tuh sensasinya ngajarin orang untuk bugar? Seneng, Happy beda pastinya. ya pada saat kayak lo ngerasa hidup lo bermanfaat gitu, bisa ini bagus buat ini. orang ya. Itu bener-bener jadi ngubah inner self lo juga, kayak semakin menjadi happy, semakin ngerasa kayak gimana ya, kayak pada saat hidup lo berfaedah gitu ya. Dan ngerasa pastinya, karena lo kontak langsung sama orang, lo denger cerita dan experience-nya, dan lo bisa belajar dari pengalaman hidup mereka gitu. Jadi kalau ditanya selain fitness dan olahraga adalah passion gue, meeting new people juga adalah passion gue. Jadi gue seneng ketemu orang. Kelihatan sih. Iya, dan kayak
Nggak tahu ya, Gue baru pertama kali sebenarnya guys ketemu Mbak Tari. Gue juga baru Tapi pertama kontak-kontaknya, komunikasi Iya. sih udah dari sebelum corona ya. Sebelum corona sampai corona sekarang gitu. Ya, tapi gitu sih Dam, berbeda. Gue rasa lo juga ngerasain yang sama. Iya. Ya nggak sih? Ya, hidup untuk bermanfaat orang lain jauh lebih gimana ya? Beda. Nggak seberapa gini, nilai nominal ya. Kalau kita kan biasa orang cari sesuatu dilihat dari nilainya atau uangnya. Iya. Ya, menurut gue kalau gue nggak kesana. Jadi kalau gue ngerasa hidup gue tuh harus bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi dengan gue memberikan edukasi, jadi gue deh. Iya, nggak apa-apa dong, edukasi sharing. kesehatan. Ya, Iya. sekarang kan banyak banget, tapi diuntungin ya kalau sekarang banyak di media sosial. Iya, Jadi benar. mereka rata-rata posting tentang nggak jauh-jauh ya tentang kesehatan, mau itu pola makan, olahraga dan segala macam. Iya. Nah, gue mau tanya balik lagi, pokoknya gue tanya terus ya. Jadi teman-teman ikutin aja terus nih Mbak Tari. Iya. Tapi gini Mbak, oke, Pound Fit sekarang, bagaimana persaingan di antara instruktur lain? Ada nggak sih yang seperti itu? Atau ya kompak aja sebenarnya, itu pilihan masing-masing gitu ya. Kalau buat yang ngajar A atau B dan segala macam gitu ya. Karena kan yang gue tahu ada aja di belakang tuh ngomongnya begitu. Nggak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan enggak sih. Kalau so far community kita itu sangat erat dan kompak, dan gue sangat-sangat ngerasa community ini benar-benar menginspirasi gue, dan menurut gue menginspirasi komunitas Pound sendiri di seluruh dunia gitu. Jadi pada saat foundernya Kirsten Potenza datang ke Indonesia, Iya, sebelum corona ya. Iya, kan gue lihat ya. Iya, yang kita bikin acara di mana? event di Senen City waktu itu. Kita dia sampai mengakui gitu, wow, saya pernah ngajar di negara luar 3.000 peserta, di sini 300 peserta, tapi Indonesia still the best. Dari suara, dari kompaknya, dari suara teriakannya, dari vibe-nya, dari antusiasmenya, itu tetap nggak ada duanya sih. Iya. Dan kalau kita ada gini ya, gue mau nanya lagi, ada jenjang nggak sih untuk kita sebagai pengajar instruktur? Jadi kayak gue udah ngambil Pound Fit gitu kan, nama gue jadi apa? Pound Pro. Pound Pro. Pound Pro Adam. Keren ya. Mau naikin lagi levelnya ada nggak sih? Nggak mesti. Pound Tour Crew. Tour Crew. Ada Pound. Mbak Dini Pound Tour Crew. Kongres baru. Ikut ya kelas Mbak Dini ya. Keren tuh, ikut tuh. Dia setiap hari Minggu di House of Metamorphic yang di Cinere. Tuh, gue sekalian promosiin tuh. Oke, jadi gitu. Abis itu atasnya lagi. Pound Icon. Pound Icon. Dan paling atas ya foundernya pastinya ya, gitu ya. Dan gue kan kalau yang gue tahu kelas-kelas yang lain, anggap aja ya itu kan ada setiap 3 bulan ganti lagu. Ganti lagu dan ganti koreo. Ya kan? Nah, kalau di Pound Fit gimana? Kita selalu rilis sebulan sekali. Sebulan? Lebih cepat? Setiap tanggal 15. Jadi every 15th itu kita celebrate it as a Pound Day. Weh, tanggal 15 Pound Day, lagu baru ya. Lagu baru? Gerakan baru nggak? Iya dong, lagu baru, gerakan baru. Ada berapa track ya? Track maksudnya? 3. Jadi every month 3 track. Oke. 3 track itu maksudnya yang baru? Iya. Tapi kan kalau kita sekali ngajar itu kurang lebih 1 jam. Iya. Berapa track lo? Jadi kan di remix. Jadi yang lama, kita tuh ada lebih dari 200 pound tracks yang bisa kita mix and match. Ada template setlist, nanti tinggal taruh aja gitu. Jadi misalnya kayak posisi level 1, level 2, set 1, set 2, set 3 gitu dan seterusnya. Jadi setiap tadi 1 bulan sekali ya? Iya, jadi ada supaya fresh. Iya, ada pembaruan terus. Tinggal tergantung, nggak juga, diwajibkan yang mereka udah ngambil harus, atau terserah individu masing-masing aja. Misalnya kalau nggak ngambil ya udah nggak apa-apa juga ya, tapi kan ya balik lagi ya. Nanti lagunya itu lagi, gerakan itu lagi yang pasti setlistnya Adam beda sama setlistnya Tari gitu. Jadi kita tuh punya template-nya sendiri untuk 45 menit kelas. Jadi misalnya set level 1 lagunya set level 1 misalnya Bang Bang gitu kan, by Jessie J. Set level 2 by Hustler gitu kan. Nah, nanti tinggal buka masuk ke instruktur portal kita namanya The Label gitu. Seolah-olah kayak artis rekaman. I wish. Cuma nanti tinggal kita cari aja filter set level 1 nanti keluar lagunya A, B, C, D, E gitu. Kita tinggal pilih mana yang kita mau pakai di kelas itu gitu. Dan kalau kita udah ngambil sertifikasi ini, nama kita sudah terdaftar. Bener nggak sih? Gitu nggak sih? Sudah terdaftar di seluruh di seluruh dunia. Oke, ini menarik banget sih. Jadi license-nya berguna di seluruh dunia sama. Les Mills ya, tadi udah sih Les Mills sebenarnya mau ngomong itu. Ngobrol.
Ya itu juga seluruh dunia, jadi bakal kepake kayak lo ngajar kemana aja tuh pak, gym-gym di luar, maksudnya kalau kalian mau ngelamar di tempat luar itu terpakai, jadi tinggal dikasih tahu aja gitu ya. Nah gini, menarik banget, saat ini kan zamannya corona ya. Gimana antusias orang ikut Ponfit, tetap rame? Masih rame aja sih, Rame masih aja. rame. Yang ditanya rame enggaknya, virtual kelasnya apakah rame? Virtual makin rame, tapi kesini kayak orang lebih suka langsung deh datang. Dari awal sih ya, jadi PAUN ini dan saya rasa rata-rata grup fitness itu rootnya adalah human connection, dalam arti kita harus face to face gitu kan. Kalau misalnya virtual memang vibe-nya nggak seberasa kalau kita face to face, tapi menurut saya virtual will stay forever, jadi kita harus bisa adaptasi kali ya, Dam, ya nggak sih? Gitu. Jadi pada saat kemarin awal-awal ya adaptasi ya, kita so pasti struggling lah ya sama teknologi, belum koneksinya, belum yang lain-lainnya. Gitu. Karena kita dari awal ya bertahun-tahun live langsung, ketika berubah online harus semuanya beradaptasi. Tapi menarik gini, kenapa gendernya lebih kebanyakan cewek ya? PAUN ya? Mungkin karena flexibility tadi gitu, karena kita gue kan tapi jarang kan cowok ya, tapi oke, kalau cowok ikut sebenarnya bagus dong, menambah flexibility. Iya dong gitu, jangan melulu strength training tuh badan sampai bulking, ayo dong ikutan. Saya juga harus ikut. Iya, makanya gue harus ikut, bener. Gue suruh nyoba, oke. Nanti nggak tahu apa. Tapi abis gue bicara ngobrol sama lo nih Mbak, kayaknya gue harus coba. Iya. Ya. Jadi tadi karena dapat flexibility-nya juga dapat ya, total sebenarnya itu juga ototnya semuanya terlatih sih dalam waktu sama. Benar semuanya. Tapi nggak tahu kenapa jadi pembahasannya seru sih sebenarnya. Iya. Kebanyakan yang gue lihat aja sih, walaupun gue belum nyoba, itu kayak gerakan kaki ya. Jadi kan dia turun gitu ya. Iya, kalau lo lihat tuh sekilas banyaknya lower body. Iya, tapi actually kita lower body sih. Jadi di dalam PAUN tuh ada 4 posisi dasar. Yang pertama ya. itu set, itu adalah basic standing position. Jadi kita diawali dengan posisi berdiri. Yang kedua ada lunge, itu adalah basic split stance ya. Jadi kayak kakinya yang satu ke belakang kayak seolah-olah split lunge lah ya, basically lunge. Gitu. Cuma bedanya di PAUN kenapa kita bilang flexibility, dan ini inspired by yoga and pilates. Karena kita kaki belakangnya itu panjang, long back leg. Jadi benar-benar fully stretch gitu ya. Yang ketiga itu posisi kit, itu posisi dasarnya duduk, melatih core dan hip flexor banyaknya. Yang terakhir itu adalah TNA itu adalah tie and assets, kita kayak bridge ya kalau di Jadi ada berapa poin tadi? 4. Ada 4 utama gitu. Yang kalian kalau ikut Ponfit akan mendapatkan itu. Jadi ya bisa langsung datang ke home juga ya silakan. Mau nyoba kelas Ponfit atau ikutin Mbak Tari, nanti juga ada IG-nya Mbak Tari tuh. Ya jadi gini, ini menarik gini, dan sebelum nggak terasa udah 20 menit ternyata. Wah, cepet banget. Cepet banget ya. Tapi gini, bagi lo ya, gini Mbak Tari, ada nggak sih, kalau gue tuh selalu di akhir ngomong sama tamu-tamu kita yang gue undang di podcast kita tuh gini, ada magic words nggak sih? Magic words tuh kayak lo filosofi hidup lo untuk bugar misalnya, ada nggak sih gitu loh? Kalau nggak ada motivasi word, motivational words tuh ada nggak sih di dalam hidup lo gitu loh? Terutama misalnya jangan cepat jatuh, apa kalaupun jatuh bangun kembali lagi gitu. Ada nggak sih filosofi dalam hidup lo gitu loh untuk motivational words itu, dalam arti untuk lo sehat, untuk kehidupan sehari-hari, ada nggak sih? Kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Kalau gue general kali ya Dam ya. Jadi ada filosofi dalam hidup lo tuh apa kira-kira kata-kata? Kalau gue just be the most authentic version of yourself and be kind to others. Atau jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri dan selalu baik aja sama orang, be positif aja. Iya tuh. Nanti dan semuanya mengikuti. Dan senyum terus ya sama orang ya. jangan senyum nggak ada orangnya gitu. Iya. Nah, kita akhiri podcast kita hari ini yang tadi udah kurang lebih 20 menitan. Jadi jangan lupa kalian like, comment, subscribe di YouTube kita House of Metamorphic, dan jangan lupa kepoin nih Instagramnya Mbak Tari. Mbak Tari siapa Mbak? @tariwirces. Wirces ya, itu gue belepotan karena belakangnya ada nama-nama Belandanya gitu ya. Oke, so see you untuk minggu depan, ketemu lagi di Pojok Home.